Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Akhirnya mengakuiku. Tibalah keduanya di depan gerbang sebuah rumah yang mirip istana. Pulanglah, aku akan masuk karena aku tinggal di sini. Pulang, Kat, aku sangat haus. Biarkan aku minum dulu di rumahmu. Aku sudah menolongmu. Sekarang kau tidak tahu malu meminta minum? Jerry menatap heran. Gadis itu hanya diam dengan raut wajah kasihan. Ayo ikut aku. Kedatangan dua remaja itu disambut hormat oleh para pelayan. Jer, Fema menghampiri si sulung yang baru saja pulang dengan seorang gadis di sampingnya. Membuat Fema sedikit syok alias bingung. Apalagi ini, dia akan memperkenalkan pacarnya sekarang? Dia haus. Lapor Jerry pada Fema, lalu pergi begitu saja. Jer, tapi siapa ini, teman atau? Jerry menghentikan langkahnya. Aku tidak mengenalnya, aku hanya kasihan karena dia haus. Tolong ma, berikan dia minum yang banyak dan suruh dia pulang. Ah, sungguh aneh menyebutnya mama, gumamnya. Jerry seketika menghilang dari pandangan. Mama, jadi tante ini mamanya? Fema pun melayani tamu anaknya itu dengan sangat baik. Tante, saya pamit pulang ya tante, terima kasih banyak atas minumannya. Oh iya, tapi, bagaimana kau pulang? Diantar supir tante saja ya? Tidak perlu tante, sudah ada yang menjemputku. Sekali lagi terima kasih banyak tante. Nagea, suara seseorang memanggil nama Nagea. Ferdo, kamu? Iya, aku tinggal di sini. Ini rumahku. Oh, ternyata gadis itu bernama Nagea. Kamu kenal dia? Tanya Mama Fema. Iya, Ma. Kami di kelas yang sama tante. Sahut Nagea. Jadi, kenapa kamu di sini? Ferdo melihat sekeliling. Dia datang bersama kakak kamu. Jelas Fema, kamu kenal kakak aku? Nagea menggeleng. Lalu, bagaimana kamu ikut dengannya ke sini? Ferdo, besok aku ceritakan di kelas ya. Aku pulang dulu, ceritanya sedikit panjang. Jelas Nagea, kemudian permisi dan pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan Ferdo yang masih penasaran alias kepo. Malam mulai menyapa. Dengan perasaan tidak sabaran Fema menunggu kepulangan Juan. Papa pulang. Juan memasuki istana keluarganya dan langsung mendapati istrinya. Yang sedang mondar-mandir seperti setrikaan panas, tidak bisa diam. Sampai wanita itu tidak menyadari kedatangan suaminya. Mama sayang, Papa sayang, sudah pulang? Fema menyambut suaminya dengan wajah bahagia penuh. Sudah persis ekspresi wajah orang yang baru saja melunasi cicilan mobil. Lega. Juan menjulurkan satu tangannya siap mendapatkan kecupan salam dari sang istri. Tapi, ternyata kenyataan melebihi harapan. Fema mendekati suaminya dengan setengah berlari dan langsung memeluk erat. Sedikit meloncat-loncat bahagia dan terus memeluk suaminya. Hei, apa yang membuat istriku sangat senang kali ini? Juan tak mau asal menebak lagi. Seperti ini dulu sayang. Masih memeluk erat. Sayang, di sini ada pelayan. Mama sayang tidak malu? Juan lalu membalas pelukan. Fema hanya menggeleng dalam pelukan suaminya. Lihatlah, mereka berbisik. Pasti sedang membahas kita, canda Juan. Padahal mana berani mereka bertindak seperti itu.
Para pekerja di rumah ini sangat sopan dan segan karena menghormati majikannya. Tapi, ternyata Fema tak peduli. Sepertinya dia memang benar-benar merasa senang. Keduanya tak menyadari ada 3 pasang mata anak-anak itu yang tak sengaja menyoroti mereka. Ketika anak-anak itu kebetulan menuruni tangga bersamaan, Ferdo spontan menutup mata Marsha. Menurutnya, anak kecil ini tidak boleh melihat pemandangan ini. Begitu juga dengan Jerry yang refleks menutup mata Ferdo dengan telapak tangannya. "Kak, kenapa kau menutup mataku?" desis Ferdo pada Jerry. "Kau juga masih di bawah umur. Lalu, siapa yang menutup matamu?" "Aku sedang merem," jawab Jerry. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Ferdo lagi. Sementara Marsha, anak itu hanya diam dengan matanya masih tertutup oleh tangan Kak Ferdo. "Berbalik, kembali ke kamar masing-masing," perintah Jerry. "Baiklah Kak," Ferdo dan Marsha menyetujui. "Papa Juan pasti menyayangi Mama." Batin anak perempuan itu senang saat tiba di kamarnya. "Jadi, Mama tidak akan meninggalkan kami. Buktinya tadi berpelukan sama Papa. Yes, yes, yes." Ferdo tak kalah berjingkrak-jingkrak di samping tempat tidurnya. Jerry, anak itu berbaring di atas kasur empuknya, memikirkan pemandangan yang tadi dilihatnya. Hatinya merasa sangat senang. "Mama, Papa, teruslah seperti itu, teruslah bersama." Gumamnya, keluarga Barata itu kini menikmati makan malam bersama. "Jadi, bagaimana Juan, Fema, apa rencana kalian setelah berpisah?" tanya kakek Mahendra tiba-tiba. Sendok dan garpu yang tadinya saling bertubrukan kini terhenti. Juan dan Fema tampak bingung. Karena merasa hal ini sudah kelar tak perlu dibahas lagi. Berbeda halnya dengan 2 remaja itu yang nampak sangat tegang. Melihat itu, kakek Mahendra melancarkan serangannya. "Meskipun sudah berpisah, jangan buru-buru melupakan kami ya Fema, Marsha." Marsha terlihat sangat santuy, menikmati makanannya. Kenapa anak kecil ini tidak merengek? Biasanya dia akan langsung menangis karena tidak mau pisah dengan Papa. Batin Ferdo, "Apa Marsha tidak apa-apa berpisah dengan Papa?" Jerry membatin. Jerry dan Ferdo sama-sama berharap rengekan Marsha saat ini. Menurut keduanya, hanya Marsha yang bisa menggagalkan perpisahan kedua orang tuanya. Oke, mungkin si Mama sudah mengatakan jika dia tidak akan meninggalkan mereka. Tetapi kedua anak itu lupa memastikan perasaan ayah mereka. "Pah, jangan bahas hal itu di depan anak-anak. Tidak baik," tegur Juan pada Mahendra. "Apa, jadi Papa mau pisah?" tanya Ferdo dengan nada meninggi. "Kakek, Papa dan Mama tidak akan berpisah," sahut Jerry, datar. "Bukankah kalian berdua senang?" tanya kakek pada kedua anak itu. "Dan kalian berdua hanya perlu menandatangani surat perceraian. Aku sudah mengurusnya," sambung si kakek tua itu lagi kepada Juan dan Fema, yang tentu saja membuat 2 remaja itu bertambah kesal. "Hais!" Kedua remaja itu menghempaskan sendoknya dengan kasar, lalu berdiri. Pergi meninggalkan ruang makan dengan perasaan marah. Kakek dan Marsha malah tos-tosan kegirangan berhasil mengganggu ketentraman hati 2 abek labil itu. "Pa, kalian berdua," serentak Juan dan Fema meninggikan nada karena menyadari kejahilan Mahendra dan Marsha. Suami istri itu segera menyusul 2 remaja yang sedang kesal itu. Jangan sampai restu berharga dari 2 bocah itu menghilang ditelan kemarahan. Keduanya berbagi tugas. Fema menemui Jerry sedang Juan menemui Ferdo.
Setelah berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, akhirnya kedua anak itu mengerti dan sudah tidak kesal lagi. Lebih tepatnya, keduanya merasa lega. Kakek juga datang dan menjelaskan maksudnya, bahwa dirinya ingin kedua anak itu mengakui keberadaan mama tiri mereka itu. Kakek sengaja agar keduanya menyadari perasaan mereka terhadap mama tirinya itu. Sayang, aku benar-benar lega anak-anak itu akhirnya mengakuiku sebagai ibu mereka. Iya sayang, aku mengerti perasaanmu. Kau sudah puluhan kali mengatakannya. Jawab Juan cuek. Ternyata kau bosan mendengarnya, gumam Fema, lalu masuk ke dalam selimut, siap untuk tidur. Jangan tidur dulu. Juan ikut masuk ke dalam selimut dan sudah pasti mengganggu ketenangan istrinya. Menyentuh, meraba bagian manapun yang dia inginkan. Bisa kita mulai sayang? Terserah papa sayang, aku sedang lelah. Aku tidak ada tenaga untuk melawan. Papa, sayang, pangeran kedua panggil tuh. Juan membuang napasnya kesal. Ferdo, mau apa lagi dia semalam ini? Juan mendengus. Ada apa, Boy? Melirik bawaan Ferdo. Apa maksudmu membawa bantal dan selimut ke kamar papa? Pa, boleh ya, tidur bareng mama sekali aja. Mohonnya. Apa? Ferdo pun masuk ke kamar papa tanpa dipersilahkan. Fer, ada apa sayang? Tanya Fema. Cuma mau merasakan tidur di samping mama malam ini saja. Fema sedikit terkejut. Tadi sudah dimasakin, disuapin, sekarang dia minta dikelon. Dia benar-benar seperti bayi. Juan dan Fema hanya diam. Ferdo jadi salah tingkah. Jadi tidak boleh ya? Tentu saja boleh Fer, sini, di sebelah mama. Melirik Juan sebentar. Ferdo, papa biarkan asal malam ini saja. Iya papa, janji. Akhirnya, ketiga orang itu tidur di ranjang yang sama dengan posisi Fema di tengah keduanya. Pa, Ma. Fema yang kebetulan masih terjaga, mendengar panggilan dan ketukan pintu. Sayang, sayang. Mencubit-cubit tangan yang sedang memeluknya. Apalagi? Papa, suara Jerry terdengar. Pangeran mahkota memanggilmu, Pa. Juan kembali membuang kasar napasnya. Penampakan serupa tersuguhkan di hadapannya. Boy, Marsa, ada apa? Anak kecil ini yang memaksaku ke kamar papa. Jerry menjawab membuat pembelaan, melirik Marsa. Pa, Kak Ferdo nginep di kamar ini kan, kita berdua juga mau ikutan. Ucap Marsa apa adanya. Akhirnya Fema menghampiri tamu tengah malam itu. Masuklah, kalian berdua sudah bawa bantal. Ingat, kali ini saja kalian boleh tidur di sini. Cukup malam ini. Tegas Juan. Fema dan Juan akhirnya mengalah. Membiarkan ketiga anak itu menguasai ranjang besar yang menjadi saksi percintaan mereka selama ini. Alhasil, keduanya memilih menggelar bed cober sebagai alas tidur di lantai. Saat mentari kembali menyapa, Marsa menggeliat dalam tidurnya. Namun, anak itu merasa ada benda yang sangat berat menimpa kakinya hingga sulit untuk digerakkan. Saat membuka kedua matanya, Marsa terkaget mendapati kaki kedua abangnya itu sedang menindih kakinya. Kakak, teriak Marsa kesal. Anak kecil, diamlah. Ini masih pagi buta. Jangan teriak-teriak.
Dumel Ferdo dengan suara malas. Kenapa Kak Jerry sama Marsha tidur bersamaku? Di mana Mama? Kakak, singkirkan kaki kalian, berat. Keluh Marsha. Setelah melalui latihan dalam beberapa minggu ini, akhirnya tiba juga saatnya turnamen bela diri antar siswa dari tiap-tiap sekolah akan dimulai. Fema mengatakan pada suaminya agar turut hadir untuk menyaksikan pertarungan yang akan diikuti oleh putra sulungnya hari ini. Mama sayang, aku usahakan akan datang, tapi kamu bersediakan hadir lebih dulu. Biar anak itu merasa kita mendukungnya dan bersemangat. Aku tidak ingin melihatnya kalah. Pah, kamu terdengar egois, anakmu memang jago karate. Tapi, yang namanya pertandingan akan ada yang menang dan ada yang kalah. Iya sayang, aku mengerti. Tapi aku tidak ingin anakku terkalahkan. Kau ini benar-benar. Ferdo dan Fema turun dari mobil yang mengantarkan mereka datang menghadiri pertandingan yang akan diikuti oleh si sulung keluarga Barata itu. Banyak pasang mata yang menatap kagum pada Fema yang nampak begitu cantik. Dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya, Ferdo yang mengerti akan tatapan orang-orang pada mamanya merasa sangat terganggu. Dengan santai Ferdo menggenggam tangan Mama Fema, seperti seorang anak kecil yang takut kehilangan mamanya. What, sekarang dia menggenggam tanganku? Dari jarak yang lumayan jauh, Jerry melihat kedatangan Ferdo dan Fema. Papa kok tidak hadir? Apa Papa akan terlambat? Setelah seluruh para pendukung dan keluarga peserta dari event ini telah hadir, pelatih meminta para pesertanya untuk menghampiri keluarga dan suporternya. Jerry pun menghampiri Mama dan adiknya. Kedatangan Jerry dan beberapa teman perwakilan sekolahnya itu disambut sorak suporternya. Teman-teman, kami mengandalkan kalian. Semoga bisa juara ya, seru suporter utusan sekolahnya itu. Jer, duduk sini. Fema memberi tempat duduk kepada Jerry dengan posisi di tengah antara dirinya dan Ferdo. Jerry pun duduk di antara keduanya. Sepertinya Ferdo keberatan dengan itu. Dia berdiri dari duduknya dan meminta Mama dan abangnya itu untuk bergeser. Lalu kemudian anak itu pun kembali duduk dan kini Mama Fema berada di tengah Jerry dan Ferdo. Ini baru benar, ucapnya cuek, lalu kembali menikmati permen tangkai yang masih stay dalam mulutnya. Fema dan Jerry hanya menggeleng pelan atas kekonyolan Ferdo. Memang, Jerry belum begitu akrab dengan Mama dikarenakan anak itu memang sedikit pendiam. Tapi, Fema berusaha membuat anak itu merasakan bahwa dia ada untuk Jerry dan akan selalu mendukungnya. Gugup Jer, tanya Fema basa-basi. Sedikit gugup, jawab anak itu. Dengan pelan, Fema menyentuh telapak tangan anak itu, dan benar saja. Tangannya dingin menandakan bahwa dirinya sangat gugup. Fema berharap, sentuhannya dapat memberi kehangatan dan menghilangkan sedikit rasa gugup anaknya. Meskipun Jerry tidak mengatakan apapun dan hanya menatap lurus ke depan, Fema yakin bahwa anaknya itu dapat merasakan kehangatan yang dirinya berikan melalui sentuhan tangannya. Waktu pun terus berjalan, kini tibalah giliran Jerry untuk tampil, tapi Papa yang ditunggu pun belum juga hadir. Semangat ya sayang, kamu pasti bisa, ucap Fema menyemangati. Jerry pun mengangguk. Saat anak itu akan melangkah ke area perangnya, tiba-tiba bahunya dipegang seseorang. Papa, lanjutlah boy, Papa belum terlambat kan? Jerry pun mengangguk dengan wajah tersenyum. Ketegangan pun memenuhi seluruh jiwa dan raga Juan dan Fema.
Keduanya merasa sakit saat melihat anak sulungnya mendapatkan hantaman dari lawannya. Sayang, apa anak kita akan baik-baik saja? Fema nampak sangat khawatir. Semoga saja dia tidak akan kenapa-kenapa. Aku juga merasa sangat khawatir. Pertandingan yang diikuti selama 3 hari berturut-turut itu akhirnya selesai juga. Jerry berhasil meraih juara 1 dan membawa kebanggaan bagi sekolahnya. Fema dan Juan juga merasa bangga atas capaian putra pertama itu. Setelah menerima penghargaan yang berupa medali yang dikalungkan di lehernya, Jerry diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan sepatah dua kata. Medali ini, saya persembahkan kepada sekolah saya yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti event ini. Anak itu terlihat membuang napas leganya. Dan yang kedua, saya, dari tempat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang memberi dukungan penuh kepada saya. Dari sini, saya ingin kedua orang tua saya untuk berdiri di tempat. Dengan perasaan campur aduk, Fema dan Juan berdiri dari duduknya menuruti permintaan Jerry. Anak yang cenderung diam itu kini berbicara dengan kalimat yang lumayan panjang. Mereka berdua yang berdiri di sana adalah kedua orang tua saya. Terangnya, memperkenalkan bahwa pasangan yang sedang berdiri itu adalah kedua orang tuanya. Papa, Mama, terima kasih banyak, ucapnya lagi dengan nada bergetar. Riuh penonton memberi tepuk tangan. Juan dan Fema mengatupkan kedua tangan memberi salam jarak jauh. Kepada semua mata yang menatap ke arah mereka yang kebetulan menjadi pusat perhatian. Mama, dia memanggilku dengan nama itu lagi, dan kali ini, di depan banyak orang. Terima kasih anakku. Fix, mulai saat ini, Jerry akan memanggil wanita itu dengan sebutan Mama. Untuk merayakan keberhasilan itu, Juan mentraktir Jerry dan teman-teman seperjuangannya. Para suporternya dan juga pelatih bela diri mereka. Saat ini mereka semua berada di sebuah restoran ternama yang tentunya menyajikan makanan enak. Semua orang menikmati makanan dengan bahagia. Keesokan harinya, keluarga Barata berkumpul untuk sarapan pagi bersama. Namun, si pangeran mahkota tidak kunjung turun dari istana kecilnya. Siapa lagi kalau bukan si pangeran es balok keluarga ini? Mama sayang, anakmu satu lagi mana? Tumben belum turun untuk sarapan? Tanya Juan, tak mendapati keberadaan Jerry, yang biasanya sepagi ini sudah pasti dalam keadaan rapi dan segar. Kakek Mahendra yang mendengar itu menggeleng kepala heran. Cih, dulu lagaknya akan segera bercerai. Sekarang apa? Dia memperlakukan Fema layaknya wanita yang telah melahirkan purtanya. Yang benar saja kau Juan. Kenapa aku merasa kaulah yang berstatus ayah tiri dua anakmu itu? Batinnya. Mungkin saja dia masih memimpikannya kemenangannya yang kemarin. Ujar Mahendra. Oh, mungkin saja, sambung Juan, santuy. Tapi aku merasa tidak enak, aku akan ke kamarnya dulu. Fema pergi mendatangi Jerry setelah meletakkan berbagai menu masakan di meja makan. Jer, tumben masih tidur? Fema mendekati anak itu. Mama, anak itu memanggil Mama dalam keadaan matanya yang masih tertutup. Dia memanggil Mama yang mana? Aku, atau sedang memimpikannya ibunya? Jer, Mama di sini sayang. Fema menyentuh kepala Jerry yang ternyata suhunya sangat panas. Sayang, kamu sakit ini? Mama, Jerry membuka sedikit matanya. Sayang, Mama panggil Papa dulu ya. Fema hendak beranjak dari sana akan tetapi tangannya ditahan oleh Jerry. Ma, jangan pergi. Kebetulan, pelayan pribadi si putra sulung sedang cuti.
jadi tidak ada yang mengabari Fema tentang kondisi si tuan muda ini. Mama, duduklah dulu, temani aku. Jadi, Mama yang dia maksud adalah aku? Anak itu kembali menutup matanya sambil memegang tangan ibu tirinya itu. Tidurlah lagi, Jer, Mama akan berada di sini ya. Aku tidak pernah mengira pangeran dingin ini bisa semanja ini padaku. Ya Tuhan, aku merasa semakin bahagia. Biarkanlah kami bersama selama mungkin ya Tuhan. Mama sayang, Jerry kenapa? Juan akhirnya menyusul istrinya karena tak kunjung kembali ke ruang makan. Pah, dia demam. Demam, baiklah aku akan menghubungi dokter. Meskipun dirinya seorang dokter, tapi kedua anaknya itu tidak mempercayai kemampuan ayahnya. Lebih mempercayai dokter pribadi. Pah, minta Koki buatkan bubur sayang. Ma, maunya buatan Mama. Jer, kamu bangun sayang, pengen makan apa nak? Bubur Ma. Ya sudah, Mama sayang buatkan buburnya. Biar Papa yang temani dia. Maunya ditemani Mama, jangan kemana-mana Ma. Terus, bagaimana Mama mau masak untukmu kalau dia tidak boleh keluar dari kamar ini Jer? Kau tidak jelas. Juan setengah membentak. Pah, jangan membentaknya, dia sakit. Maaf Mama sayang, tapi dia tidak jelas. Jerry hanya diam. Astaga, ada apa denganku? Benar kata Papa, aku tidak jelas. Apa kecerdasanku jadi menurun gara-gara sakit? 10 menit kemudian, dokter pun datang. Karena sang dokter sedang memeriksa Jerry. Maka Fema dengan segera menyelinap ke dapur untuk bertempur dengan alat masak. Membuat bubur spesial untuk si pangeran tampan yang sedang sakit. Di kamar Jerry. Marsha, kakek Mahendra dan juga Ferdo juga bergegas ke kamar Jerry setelah mengetahui bahwa dia sedang sakit. Pantas saja kakak tidak ikut sarapan bersama. Ternyata kakak sakit, lirih Ferdo. Dokter, kakakku sakit apa? Tanya Marsha tak sabaran. Jangan dulu menanyakannya, nanti Pak Dokter bisa salah diagnosa. Seperti biasa, Ferdo selalu protes pada apa yang Marsha katakan. Diagnosa itu apa kak? Baru dengar? Bukannya diam, Marsha malah bertanya pada Ferdo. Kau sudah kelas berapa? Diagnosa saja tidak tahu. Kelas 2 kak. Jawab Marsha dengan wajah polos. Cih, biasanya kau akan menjawab sebentar lagi kelas 3. Jangan bertanya lagi. Kau tidak perlu tahu apa itu. Baiklah kak, dia hanya kelelahan. Jadi, biarkan dia banyak istirahat maka dia akan sembuh. Ini vitamin untuknya dan obat penurun panas. Berikan setelah dia makan. Jelas dokter. Gawat, kalau bocah ini tidak segera sembuh, bisa istriku akan menghabiskan malam di kamar ini. Lihat saja tadi, dia bahkan tidak ingin berjauhan dengan Fema. Juan mengangguk paham setelah membatin. Jadi cucu saya tidak perlu dibawa ke rumah sakit? Tanya kakek. Tidak perlu Tuan Mahendra, jawab dokter mantap. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter keluarga yang belum diketahui namanya itu pun pamit untuk pergi. Kakek mengantarkan kepergian dokter. Mama di mana? Tanya Jerry. Kak, sepertinya Mama sedang memasak sesuatu untukmu. Jawab Marsha. Boka perempuan yang masih ingusan itu mendekati kakaknya dan meletakkan tangan kecilnya pada kening Jerry. Aduh kak, fuh. Maraha meniup-niup tangannya. Kak, kepalamu sangat panas. Serunya, dan disambut oleh gelak tawa Papa Juan.
Marsha, ternyata kau bisa melawak juga. Ucap Papa memuji kelucuan Marsha. Cih, Marsha kau sangat berlebihan. Apa jarimu terbakar? Ketus Ferdo. Kali ini, Jerry ikut tertawa, walaupun hanya seadanya. Ngakak bukanlah gayanya. Buburnya datang. Fema muncul membawa semangkuk bubur dan segelas air mineral. Ma. Bersambung.